Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji bersama terkait strategi inovasi pendidikan. Seperti apa strategi yang perlu kita lakukan dan perlu kita pahami dalam melakukan inovasi pendidikan? 4 jenis strategi dalam inovasi pendidikan yang perlu kita pahami dan perlu kita maknai bersama. Yang pertama adalah strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif ini dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Maksudnya seperti apa? Inovasi pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan fasilitas atas pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut disediakan melalui program, agar program tersebut dapat berjalan dengan mudah dan lancar tentunya. Itu dalam strategi fasilitatif. Kemudian strategi pendidikan. Kita pahami bersama bahwa dalam ranah pendidikan ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama ada pengajaran, yang kedua pembimbingan, yang ketiga ada pelatihan. Strategi dalam pendidikan ini kita kombinasikan dari 3 konteks yang tadi. Bagaimana pengajaran, bagaimana pembimbingan, dan bagaimana pelatihan. Jadi untuk apa dan bagaimana strategi pendidikan ini dilakukan dalam inovasi pendidikan? Strategi pendidikan ini dilakukan untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta dengan maksud agar setiap individu menggunakan fakta atau informasi agar mereka mampu menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya. Dari inovasi pendidikan inilah maka strategi dilakukan supaya para manusia-manusia masa depan mereka mampu memilih mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Selain itu, mana yang baik untuk seluruh umat manusia dan mana yang tidak baik untuk seluruh umat manusia. Nah, kita dasari pada ranah itu. Karena pendidikan itu luas. Namun kita dasari dengan 3 konteks: pengajaran, pembimbingan, pelatihan. Melalui 3 konsep ini, maka setiap manusia dari hasil pendidikan, dari hasil strategi pendidikan ini, maka mereka akan mampu menyiapkan kehidupannya di masa depan. Berikutnya ada strategi bujukan. Strategi bujukan ini dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Setiap inovasi yang dilakukan melalui strategi bujukan ini dilakukan untuk membujuk, mengajak agar setiap individu mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan tersebut. Seperti apa? Ya tentunya segala sesuatu yang dilakukan dalam strategi bujukan ini merupakan konsep normatif
dan konsep positif untuk masa depan hidup manusia. Maka dari itu, dari strategi bujukan ini merupakan langkah bagaimana caranya agar setiap inovasi dalam pendidikan dapat digunakan dan dinikmati oleh setiap manusia. Layaknya bagaimana mereka menghadapi kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan. Yang terakhir, ada yang disebut dengan strategi paksaan. Ini sedikit otoriter, karena dengan istilah paksaan. Strategi ini dilakukan dengan cara memaksa agar perubahan terjadi untuk mencapai tujuan perubahan kehidupan, perubahan kebahagiaan hidup. Kenapa ada konteks paksaan? Kita beri contoh. Setiap manusia yang melakukan kesalahan mendapat punishment. Punishment tersebut menjadi ciri bentuk kasih sayang setiap individu yang memberikan punishment kepada orang yang berperilaku tidak normatif itu. Narapidana di dalam sel, mereka diberikan pendidikan begitu keras. Dalam sudut pandang, mereka merasa dianiaya. Tapi pada dasarnya, ketika Tuhan tidak mengizinkan individu tersebut untuk ditangkap masuk menjadi narapidana, maka entah seperti apa hidup mereka. Mungkin overdosis, atau mungkin mati dipukul orang. Itu bentuk kasih sayang Tuhan melalui petugas-petugas keamanan agar mereka mendidik secara paksa, menginovasi pendidikan secara paksa bagi mereka, sehingga mereka mencapai tujuan perubahan yang layak dalam hidupnya. Itu salah satu contoh, karena pendidikan itu sangat luas. Kenapa menjadi narapidana orang tua? Kenapa tidak anak-anak? Karena anak berada dalam perlindungan orang tua. Ketika terjadi sesuatu pada diri anak, maka orang tua lah yang menjadi tanggung jawab akan hidup dan masa depan anak itu. Terjadi kekeliruan dalam mendidik anak-anak, maka bersiaplah. Yang akan mendapat punishment, yang akan mendapatkan konsekuensi negatif tersebut adalah orang tuanya, bukan anaknya. Karena jelas dalam undang-undang pun dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah memberikan perlindungan kepada anaknya, baik dalam fisiknya maupun dalam psikisnya. Itu menjadi kata kunci. Nah, berikutnya petunjuk penerapan inovasi dalam suatu lingkungan pendidikan. Yang pertama, langkah strategi yang lebih ke arah praksis. Buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi apa yang akan kita terapkan. Itu yang pertama. Rumuskan terlebih dahulu. Berikutnya, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun lembaga pendidikan tersebut ataupun lingkungan pendidikan tersebut. Karena walau bagaimanapun, strategi perlu dilakukan secara teamwork. Antara satu dengan yang lainnya harus balance, saling mendorong, saling mendukung. Berikutnya, gunakan berbagai alternatif untuk mempermudah penerapan inovasi. Tidak hanya satu alternatif yang kita berikan, tapi ada plan A,
plan B, plan C. Jika plan A ini tidak bisa dilakukan oleh kaum individu seperti A, maka ada plan B. Ada kaum B yang tidak bisa melakukan melalui plan B tersebut, maka masih ada plan C yang jauh lebih sederhana, efisien, dan dapat mudah dilakukan oleh kaum tersebut. Berikutnya, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penerapan inovasi. Jadi setiap perencanaan dan penerapan inovasi perlu ada data yang jelas atas kebutuhan tersebut. Tidak hanya berpikir tentang inovasi itu dipaksa misalnya untuk diterapkan, tapi data dasar kebutuhannya tidak ada. Berikutnya, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan dari awal merupakan data yang akan memperkuat untuk penerapan inovasi tersebut. Maka gunakanlah tambahan-tambahan data supaya lebih rasional, supaya lebih logis, valid, reliable, terukur. Sehingga setiap orang akan mudah untuk meyakini bahwa inovasi ini merupakan wajib diterapkan dalam hidupnya. Berikutnya, gunakan kemanfaatan dari pengalaman lembaga sendiri atau lembaga lain. Bercermin dari setiap pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang lain ataupun oleh kita sendiri. Dari cerminan itulah menjadi evaluasi dan untuk perbaikan pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Melalui apa? Melalui inovasi yang logis dan realistis. Kemudian berbuat positif untuk mendapatkan kepercayaan. Tetaplah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita menyampaikan inovasi yang kita lakukan, tetaplah berbuat positif kepada orang lain untuk membangun kepercayaan itu. Karena walau bagaimanapun rasa setiap individu, kontak sosial yang baik itu akan jauh lebih baik dilakukan daripada kita berpikir secara idealis. Namun konteks ini pun kita terapkan dalam konteks ideal, tapi bukan idealis. Berikutnya, menerima tanggung jawab pribadi. Setiap apapun yang kita lakukan dalam inovasi itu, setiap apa yang kita sampaikan kepada masyarakat dari apa yang kita inovasikan tersebut, kita nyatakan keberanian diri kita untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi dari apa yang digunakan oleh masyarakat dari hasil inovasi yang kita lakukan itu. Tidak semata-mata inovasi digunakan oleh masyarakat, tapi konsekuensi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada tanggung jawab dari kita sebagai pelaku inovasi itu, pembuat inovasi itu. Kemudian, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Tetap, dari penyebar luasan inovasi ini kita perlu leader, siapa yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadikan teladan bahwa hasil inovasi ini benar-benar baik digunakan dalam kehidupan. Di sanalah kuncinya.
Tidak bisa kita berpikir secara parsial, kita langsung door to door disampaikan kepada para pengguna inovasi itu. Tapi tetap harus ada manajemen, kepemimpinan yang jelas, agar strategi yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Tidak buang-buang energi. Yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang mendasar tentang inovasi yang kita lakukan dalam lembaga pendidikan itu. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena walau bagaimanapun juga, ketika inovasi itu kita berikan kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, akan muncul berbagai pertanyaan. Dan wajib kita menjawabnya. Atas dasar apa? Tanggung jawab dari apa yang telah kita lakukan atas dasar inovasi itu. Jadi dapat kita simpulkan, kita sebagai pelaku pendidikan yang berinovasi perlulah melakukan sinkronisasi antara tujuan dari inovasi dengan tanggung jawab kita atas konsekuensi apa yang akan terjadi jika hasil inovasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian, atas segala partisipasi. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.